Dua orang pelajar Madrasah Ibtidaiyah asal Dusun Sempu, Desa Gombolirang, Kecamatan Kambat harus berjuang ekstra untuk menuju ke sekolah. Bahkan kedua pelajar yang merupakan kakak beradik tersebut harus rela menyeberangi sungai yang dipenuhi bebatuan terjal demi mendapatkan akses jalan terdekat. Meski begitu, jalan yang ditempuh dua bersaudara tersebut memakan waktu sekitar 20 menit. Pemirsa, karena tak adanya akses penghubung menuju ke sekolah, dua pelajar yang merupakan kakak beradik setiap harinya harus menempuh jalur ekstrim melewati lembah curam dan sungai yang dipenuhi bebatuan terjal. Meski begitu, kedua siswa adik kakak yang bernama Hartono dan Nur Halimah tersebut mengaku rintangan yang mereka lewati tak menyurutkan langkahnya untuk tetap terus belajar. Pasalnya, bagi kedua pelajar tersebut saat belajar adalah hal yang menyenangkan. Diketahui kedua pelajar kakak beradik tersebut untuk menuju ke sekolah yang terletak di desa seberang harus ditempuh dengan berjalan kaki, kurang lebih memakan waktu 20 menit. Tak hanya itu, dalam perjalanan menuju sekolahnya, Hartono dan Nur Halimah juga melewati jalur yang mengerikan. Bahkan mereka harus naik turun perbukitan. Kepada media, Hartono menceritakan perjalanan sehari-hari menuju ke sekolah, bahwa dalam perjalanan tersebut tak jarang saat melewati jalur yang masih dipenuhi rimbunan tanaman hutan, dirinya dan adik kesayangannya menemui banyak mara bahaya, mulai dari ular hingga harus terpreset dan tercebur ke aliran sungai yang mengakibatkan seragam dan bukunya basah. Namun keduanya tetap bersemangat dan tak menyurutkan niat untuk belajar. Sementara itu, ayah dari kedua siswa tersebut mengaku tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, kedua anaknya itu ketika memilih akses lain mengharuskan memutar dengan perjalanan yang memakan waktu lebih panjang. Kepada media, Bajuri menjelaskan bahwa dulunya sempat ada jembatan bambu yang menghubungkan dua desa tersebut. Namun lantaran sering terjadi banjir bandang, membuat jembatan itu pun lenyap terbawa air sungai. Jadi yang pertama yang kakaknya yang paling tua sampai lulus, adiknya belum lulus terus pulang, diajak pulang ibunya ke Kalibaru karena ibunya kesakitan, dia sakit kanker kan. Akhirnya pulang ke sana, pulang sampai ibunya nggak ada umur, meninggal dunia. Jadi saya kan bingung, terpaksa saya ajak pulang lagi ke desa saya. Ya akhirnya ya itulah, melanjutkan sekolah ya di situ, melanjutkan sekolah MI itu. Tadinya saya itu maunya sekolah SD di Macan Putih, tapi saya sendiri nggak mampu karena anak 4, mana sepedanya, mana anunya, jauh dari, kan sampean tahu Sumberan ke Macan Putih kan gitu. Jadi terpaksa saya masuk MI itu. Jadi dulunya memang MI. Sampai sekarang ini ya kakaknya sudah lulus, yang dua tinggal yang kecil-kecil ini. Sampai kejadian seperti inilah pernah dapat informasi kemarin bilang apa KKN apa kakaknya dua dulu juga lewat sini, Pak. Yang mana? Yang kakaknya yang besar-besar. Iya kan, dulunya kan saya nggak khawatir karena dikawal yang besar kakaknya. Iya. Tidak bisa nyebrang, kakaknya bisa gendong kan gitu. Atau sudah nggak, mungkin misalnya air itu tidak bisa dilewatin, terpaksa buat sepeda. Walaupun sepeda satu dinaikin orang 4 lah misalnya, muter lewat Macan Putih sana Tosari gitu. Sekarang kakaknya kan sudah nggak ada, tinggal kecil-kecil dua ini kan saya tekan itu. Kakaknya udah berkeluarga? Belum Kerja ya, Pak? Ya kerja di sinilah belum. Bajuri berharap ada upaya dari pemerintah daerah untuk membangun akses penghubung, sebab tidak hanya akses sekolah yang melewati jalur itu, melainkan mobilitas masyarakat juga melewati jalur tersebut. Abdul Aziz, JTV.